Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rehan Mahdi. Selamat datang di materi pembelajaran basis data. Kali ini saya akan membuat materi presentasi di YouTube sebagai bahan untuk tugas kuliah saya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang database dan pemodelan data. Yang pertama ada database relasional. Database relasional menyajikan informasi dalam tabel dengan baris dan kolom. Setiap kolom merepresentasikan jenis informasi tertentu atau bidang, dan setiap baris mencantumkan satu catatan. Misalnya jabatannya itu kolom, baru di bawahnya itu data nama-nama pekerjaan, itu baris. Tabel kemudian dikaitkan satu sama lain dengan menggunakan bidang umum, bidang unik yang disebut sebagai kunci atau istilahnya primary key ya, digunakan untuk mengidentifikasi setiap catatan di database relasional. Ini adalah contoh dari database relasional. Nah, ID di sini merupakan primary key. Hubungan ID yaitu antara primary key dengan foreign key. Setiap tabel diberi kolom primary key yang mengidentifikasi instance entitas secara unik. Kolom primary key dalam satu tabel ditetapkan sebagai kolom foreign key dalam tabel, terkait untuk membentuk hubungan antar tabel. Jadi relasi di sini ada hubungannya dengan primary key dan foreign key. Hubungannya yang dimaksud itu ID-nya. Keunggulan database relasional atau beberapa tabel yaitu redundansi lebih sedikit, menghindari ketidakkonsistenan, efisiensi, integritas data, serta kerahasiaannya terjaga. Tabel relasional yaitu tabel struktur sederhana, tempat data diatur dan disimpan. Misalkan dalam tabel employee atau tabel karyawan, employees, ada employee ID, last name, first name, department ID, payroll ID, nickname. Kolom primary key-nya terdapat di employee underscore ID, sedangkan foreign key-nya yaitu department ID. Ada beberapa aturan untuk tabel database relasional. Setiap tabel memiliki nama yang berbeda, dapat berisi beberapa baris ya, dan memiliki nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik. Entry dalam kolom adalah nilai tunggal dan memiliki jenis yang sama. Urutan baris serta kolom tidak signifikan. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang model data konseptual dan fisik. Model konseptual dan fisik merupakan seni perencanaan, pengembangan, dan penyampaian memberikan hasil yang diinginkan. Pemodelan data adalah proses menangkap konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis, kemudian menggambarkan konsep tersebut secara visual dalam suatu diagram. Nah, ini adalah skenario kasus. Pemodelan dilakukan ada beberapa hubungannya, yaitu hubungannya entitas yaitu tabel, atribut itu kolom, hubungan yaitu foreign key. Selanjutnya ada entitas dan atribut. Entitas atau entity dalam database adalah benda, orang, tempat, unit, objek atau hal lainnya yang merepresentasikan data, dan data tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Setiap entitas terdiri dari beberapa atribut, contohnya entitas karyawan, maka memiliki atribut nama underscore karyawan, alamat, dan ID. Setiap entitas memerlukan atribut kunci utama atau primary key, atau kunci asing foreign key. Kunci utama atau primary key adalah sebuah atribut yang unik alias isinya tidak boleh sama dalam satu atribut. Misalkan entitas siswa memiliki atribut NIS, maka NIS tersebut tidak boleh sama untuk semua siswa. Misalnya Ahmad memiliki NIS 12345, maka untuk Andi harus
nilainya harus berbeda. Itu namanya primary key. Sedangkan foreign key itu adalah sebuah primary key entitas lain yang diambil ke dalam entitas di kolom baru. Berikutnya atribut. Atribut adalah sifat atau keunikan yang mendeskripsikan suatu entitas. Contohnya, ada entitas guru. Atribut yang bisa kita ambil yaitu nama, NIP, alamat, dan sebagainya. Atribut disimbolkan dengan bentuk oval. Dari gambar di atas dapat dilihat entitas dalam ERD, ya, Entity Relational Diagram. ERD ini digambarkan dalam bentuk persegi panjang, sedangkan atribut digambarkan dalam bentuk oval. Berikutnya adalah unik. Pengenal unik adalah atribut entitas yang memenuhi aturan berikut. Unik di seluruh instance entitas. Unik memiliki nilai non-null. Non-null untuk setiap instance entitas selama masa pakai instance. Unik memiliki nilai yang tidak pernah berubah selama masa pakai instance. Unique ID atau UID adalah atribut atau kelompok atribut khusus yang secara unik mengidentifikasi instance tertentu pada sebuah entitas. Primary key. Primary key adalah kolom atau rangkaian kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dan tabel. Primary key berbeda dengan unique karena tidak dapat berisi nilai 0. Ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Contoh primary key satu kolom, misalkan dalam kolom employee underscore ID. Jadi foreign key-nya department underscore ID. Nah, employee ID ini satu kolom. Kita lihat ada dua kolom. Nah, ini antara kolom bank underscore no sama dengan ACCT underscore no. Bidang ini digabungkan untuk membentuk primary key komposit yang terdiri dari beberapa bidang. Relasi atau hubungan. Definisi hubungan merupakan keterkaitan antara dua entitas atau lebih. Garis hubungan pada diagram solid wajib ya, atau putus-putus opsional. Jadi ada dua sifatnya ya. Ada sifat solid atau opsional, putus-putus. Contoh departemen berisi employee, kedua employee ditetapkan ke departemen. Foreign key, hubungan dalam model data konseptual dipetakan ke foreign key dalam tabel database fisik. Kolom foreign key adalah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang mengacu pada primary key di tabel yang sama atau tabel yang lain. Berikut adalah contoh foreign key. Nah, foreign key-nya ini terdapat pada kolom department underscore ID. Jadi di tabel employee ini, department underscore ID itu adalah foreign key yang akan merujuk ke kolom department underscore ID di tabel departemen. Ada hubungannya ya, primary key dengan foreign key, itu hubungannya departemen ID. Nah, opsionalitas dan kardinalitas. Setiap employee harus memiliki satu dan hanya satu job. Setiap job dapat memiliki oleh satu atau beberapa employee. Setiap produk harus diklasifikasikan berdasarkan satu dan hanya satu produk type. Setiap produk type dapat mengklasifikasikan satu atau beberapa produk. Semua hubungan menunjukkan persyaratan informasi dan aturan bisnis. Nah, ada tiga sifatnya, yaitu many to one atau banyak ke satu, atau satu ke banyak, atau one to many ya. Ada banyak ke banyak ya, many to many, atau one to one, satu ke satu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ERD. ERD adalah Entity Relational Diagram, suatu model yang mengidentifikasi konsep atau entitas yang terdapat dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. ERD memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, analisis atau perancang database, mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas informasi yang akan dimasukkan ke dalam database melalui proses pembangunan ERD. Kedua, ERD berfungsi sebagai alat dokumentasi. Ketiga, ERD digunakan untuk mengomunikasikan struktur logis database kepada pengguna.
Dan yang keempat, secara khusus ERD mengkomunikasikan logika database kepada pengguna secara efektif. ERD dapat digunakan untuk merepresentasikan persyaratan data dan bisnis, apapun jenis database yang dipakai, bahkan jika tidak ada. Di gambar ini kita bisa merepresentasikan grafis entitas dan hubungannya dari ID yang satu ke ID yang lain. Komponen ERD ada setiap entitas A, optionality, relationship name atau nama hubungan, kardinalitas, dan entitas B. Nah, ini ada komponen penyusun ERD. Komponen entitas dilambangkan dengan persegi panjang. Atribut dilambangkan dengan elips. Relasi dilambangkan dengan belah ketupat. Dan garis menghubungkan atribut dengan kumpulan entitas dan kumpulan entitas dengan relasi. Sekian saja pembahasan saya pada materi kali ini. Semoga dapat menjadi bahan pembelajaran atau referensi buat teman-teman semua yang ingin mempelajari basis data lebih mendalam. Dan saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari materi yang saya bawakan. Terima kasih untuk sudah menonton. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Raihan Real Boy. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.